Shalom Gloyut, haleluya, apa kabarnya semua? Pasti luar biasa, amin. Mari sebelum kita mulai ibadah kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan hari ini Tuhan. Kau telah kumpulkan kami Tuhan di tempat ini. Kami yakin percaya kuasa Tuhan tetap sama dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan. Dan kami yakin kuasa Tuhan itu tidak mengenal offline ataupun online. Karena kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala pekerjaannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus Tuhan kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan, yang dipuji Tuhan. Dan kami akan mulai dengan doa Bapa kami Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Yuk semua yang di rumah boleh bangkit berdiri. Yuk yang tiduran bangkit berdiri, yang duduk bangkit berdiri, ambil alat musiknya, ajak teman-temannya untuk beribadah bareng. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yuk semua bertepuk tangan buat Tuhan yuk. Haleluya. Biar semua yang bernapas memuji nama-Mu Tuhan. Yesus, sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Langit bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Yes. Sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin. Semua katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Mari melompat untuk Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Yuk yang di rumah saja sama-sama katakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Yuk yang di rumah, haleluya, amin, haleluya. Kami puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku
Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. 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 Kita akan menyaksikan Glow You TV. Tuhan Yesus memberkati. Karena hanya tinggal tenang di dalam-Mu Tuhan, ada sukacita yang baru Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kau mendengar Tuhan isi hati kami Tuhan. Bahkan Kau tak pernah lewatkan kami sendiri Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Lewat lembah gelap Kau temani aku,
Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari angkat penyembahanmu, sama-sama katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang
tetap Allah kami Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah kami Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan Kau tetap. Mari angkat tanganmu teman-teman semua, sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, Glow Youth United. Puji Tuhan, hari ini saya bersyukur boleh dipercayakan Tuhan dan pengurus Glow Youth yang ada untuk menjadi berkat buat setiap orang-orang muda yang dahsyat, yang luar biasa, yang siap dipakai Tuhan di akhir zaman ini untuk memenangkan jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Amin saudara, sama seperti ketika Tuhan tanyakan kepada Yesaya, siapa yang hendak aku utus? Yesaya bilang, ini aku, utuslah aku.
Demikian pula saudara dan saya, sebagai orang-orang muda saya mengencourage setiap kita, ayo di tengah-tengah masa-masa kesukaran ini, kita harus menjadi berkat. Karena saya percaya banyak orang-orang muda di luar sana yang hari-hari ini hidupnya menghabiskan waktunya hanya untuk hal-hal yang senang-senang, hal-hal yang jauh dari Tuhan, yang pada akhirnya membuat mereka kehilangan pengharapan, dan akhirnya masa mudanya dipakai oleh setan untuk akhirnya juga menjatuhkan banyak orang-orang muda lainnya. Tapi saya percaya saudara dikasih dalam Tuhan, kita orang-orang muda yang hidup takut akan Tuhan, kita orang-orang muda yang hidup beribadah kepada Tuhan, Tuhan perlengkapi saudara dan saya, Tuhan persiapkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau membawa kabar baik, mau membawa kasih, mau membawa sukacita bagi saudara-saudara kita, bagi teman-teman kita dimanapun kita Tuhan tempatkan. Karena itu ketika saya dapat kesempatan ini, saya sangat bersukacita sekali saudara, membagikan kebenaran firman Tuhan buat setiap orang-orang muda yang hari ini secara khusus beribadah secara online. Sekalipun beribadah secara online di rumah kita masing-masing, namun saya percaya ketika kita menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, maka Roh Kudus menjamah kita, memberikan kekuatan kita, memberikan pengharapan kepada kita, dan pada akhirnya kita dipersiapkan untuk menjadi orang-orang muda yang siap dipakai Tuhan di zaman sekarang ini untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sadar betul sebagai orang-orang muda, hari-hari ini kami mau dipakai Tuhan, kami mau dipersiapkan di tengah-tengah zaman yang semakin hari semakin jahat ini, untuk kami boleh menjadi pribadi yang dipersiapkan Tuhan, orang-orang muda yang mau secara khusus menjangkau jiwa-jiwa yang masih terhilang daripada Tuhan. Kami rindu dibekali, kami rindu dipersiapkan. Itu sebabnya hari ini ya Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan untuk kami diperlengkapi dengan firman-Mu. Karena itu bicara bagi masing-masing kami. Hamba berdoa ya Tuhan, biar pengurapan Tuhan memberikan kepada setiap kami roh hikmat dan wahyu di mana-mana tempat kami beribadah secara online ini. Tapi kami percaya Roh Allah hadir, memberikan kekuatan, pengharapan, sukacita bagi orang-orang muda di mana-mana tempat yang mengikuti ibadah di pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami siapkan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang-orang muda yang dahsyat, orang-orang muda yang luar biasa. Saya bersyukur, saya Pastor Glenn Latuheru dari Glow Bandung, saudara yang dikasih dalam Tuhan, rindu untuk boleh menjadi berkat buat setiap orang-orang muda. Karena saya percaya dalam kehidupan orang-orang muda ada dua keputusan yang bisa diambil. Yang pertama, dia mau dipakai oleh setan, dan yang kedua, dia mau juga dipakai oleh Tuhan. Kita mau dipakai oleh siapa? Itu keputusan kita. Karena itu di hari-hari terakhir ini, saudaraku, orang-orang muda dengar baik, persiapkan dirimu untuk hidup dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan mencari orang-orang muda yang dahsyat. Tuhan mencari orang-orang muda yang siap dibekali. Tuhan mencari orang-orang muda yang mau menjangkau, memiliki hati, yang rindu melihat jiwa-jiwa teman-teman saudara dan saya mengalami pertobatan. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, ketika saya mendapatkan kesempatan ini, saya bersyukur, saya bersuka cita. Dan saya diberi tema hari ini tentang kedewasaan. Karena sepanjang bulan ini kita sedang bahas tentang kedewasaan, bukan? Kita sudah bahas tentang apa itu kedewasaan, dilayani oleh Pastor Harry. Dan ada rekan-rekan orang muda juga pada minggu keduanya boleh melayani setiap orang-orang muda. Dan hari ini ya kan, saya mendapatkan tema kedewasaan dalam berperilaku, maturity of behavior. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, yang Tuhan kehendaki adalah bukan cuma diselamatkan, ingat ya, bukan cuma sekedar diselamatkan, namun Tuhan mau kita dewasa dalam pola pikir kita. Kita dewasa dalam cara pandang kita. Kita dewasa dalam menyikapi setiap masalah. Kita dewasa dalam menyikapi setiap pergumulan. Bahkan kita dewasa dalam menyikapi setiap rancangan-rancangan orang jahat yang terjadi dalam kehidupan kita. Salah satu contoh tindak kedewasaan adalah Yusuf. Ketika Yusuf dirancangkan yang jahat kepada saudara-saudaranya, dimusuhi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yusuf tidak bilang, "Oh Tuhan, orang-orang ini jahat semua." Padahal dia saudara-saudara. Akhirnya mereka mengeluh, akhirnya dia bersungut-sungut. No. Tapi Alkitab mencatat Yusuf berkata apa? "Aku tahu manusia boleh mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan bisa pakai untuk mereka-rekakan bagi kebaikan dalam hidupku." Ini yang saya bilang.
bahwa seseorang yang dewasa, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak ditentukan dari usianya. Ya kan, usia boleh tua, tapi kalau kelakuan karakternya adalah anak-anak, gampang emosi, gampang marah, gampang mengeluh, gampang bersungut-sungut, saya bilang childish. Nah, orang-orang muda dengar baik, engkau yang cari pasangan hidup, ya kan? Cari pasangan hidup, jangan orang yang gampang mengeluh. Cari pasangan hidup yang gampang-gampang bersungut-sungut, bentar-bentar salahin orang, bentar-bentar nyari kesalahan kita, ya kan? Aduh, capek saudara, capek. Karena itu cari pasangan hidup yang dewasa. Bagaimana ciri-ciri dewasa tadi saya bilang? Hidupnya gampang bersyukur, tidak mudah mengeluh, tidak mudah bersungut-sungut. Bagaimana caranya kita bisa tahu dia adalah orang yang dewasa? Dia siap bertanggung jawab. Iya kan? Karena ciri-ciri kedewasaan adalah siap bertanggung jawab. Ya kan? Sehingga akhirnya dari karakternya, dari perilaku kesehariannya kita bisa menilai, ya kan? Makanya jangan ketika putus langsung buru-buru ganti pacar, ketika putus cari pacar yang baru. Berteman dulu aja saudara, berteman gitu kan, sehingga akhirnya melalui pertemanan ini kita mengenal satu dengan yang lain. Akhirnya kita tahu kemana arah tujuan kita. Jadi orang-orang muda, kita harus mempersiapkan hidup kita. Kita harus mempersiapkan karakter kita menjadi karakter yang dewasa. Kenapa? Karena Tuhan datang. Alkitab mencontohkan, Alkitab mengibaratkan seperti seorang pengantin pria yang mencari dan menantikan pengantin wanitanya. Siapa pengantin pria? Allah itu sendiri. Siapa pengantin wanita? Saudara dan saya sebagai gerejanya, ya kan? Dan namanya pengantin, namanya menikah harus dewasa, iya kan? Sehingga akhirnya Tuhan kita mencari pengantin wanita yang sudah dewasa dalam iman, dalam karakternya. Dan itu yang akan kita pelajari hari ini, kematangan atau kedewasaan dalam berperilaku. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, saudara yang dikasih dalam Tuhan, 1 Timotius pasal yang keempat, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada anak didiknya, anak rohaninya yang bernama Timotius ini. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12. Perhatikan firman Tuhan di sana saudara. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi pada realitanya ini yang terjadi. Iya kan? Ada orang-orang, suatu kali saya melayani di sebuah kota. Dan karena pada saat itu saya masih muda, ya sekarang juga saya masih muda saudara, ya kan. Pada saat itu saya melayani satu orang, ya lumayan setengah tua begitu kan, bapak-bapak di rumah sakit saya doakan. Ketika saya mau mendoakan, saya minta izin, Pak, saya izin mendoakan. Dia ngelihat saya dengan mata yang sinis. Dia mulai menilai saya. Dan dia berkata begini sama saya, kamu pendeta bukan? Ya puji Tuhan saya pendeta Pak. Kamu lulusan dari mana? Wah ditanya lengkap saudara. Ditanya kamu lulusan dari sekolah tinggi mana? Kamu berapa tahun sekolah teologi ya? Kamu ambil sarjana sekolah kependetaan dari gereja mana? Wah semua rinci. Karena dia lihat saya masih muda. Gitu kan? Sehingga akhirnya ya puji Tuhannya saya bisa melayani dengan sukacita. Pada akhirnya dia boleh menerima saya dengan sukacita, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi ini yang saya lihat, bahwa orang bisa menganggap kita seorang yang muda ini dengan menganggap rendah. Iya kan? Kenapa? Karena lu masih muda, gua jauh lebih tua. Dan itu hukumnya, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi Rasul Paulus mengingatkan Timotius bahwa jangan sampai seseorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Oh berarti kita harus menunjukkan ego kita gitu. Saya nih orang muda yang dipakai Tuhan. Saya nih orang muda yang diurapi Tuhan. No, bukan seperti itu. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius dan juga kepada saudara dan saya pada hari ini bahwa kita harus menunjukkan kepada mereka apa yang menjadi apa yang kita punya gitu saudara. Apa yang kita punya yang membuktikan bahwa betul saya seorang muda, tapi saya berbeda dengan orang-orang muda seperti biasanya. Itu yang perlu kita buktikan melalui apa? Nah, Rasul Paulus bilang begini, hendaklah jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadi kita harus jadi teladan. Ya kan, kita harus mencontohkan. Kita nggak usah bilang ini saya seperti ini, saya seperti ini, saya ini melayani di sini, saya udah berapa tahun melayani. No, kita cuma lakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Karena Alkitab mencatat kita ini seperti iklannya berjalan Tuhan Yesus, saudara. Orang melihat Yesus dari kehidupan kita. Orang melihat Yesus dari karakter saudara dan saya.
Sehingga akhirnya orang-orang muda, teman-teman kita mulai menanyakan, kok lu bisa kuat ya di tengah-tengah pandemik ini, kok lu bisa kuat, kok lu bisa sabar ya, padahal rumah tangga orang tuamu ribut, berantakan, tapi kok lu bisa tetap sukacita. Disitulah kita mulai bersaksi. Jadi orang melihat kita dengan berbeda. Amin saudara ya. Orang-orang muda dengar baik. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, baik tua maupun muda. Makanya Alkitab bilang bagi orang-orang percaya. Dalam apa kita menjadi teladan? Pertama, dalam perkataan. Yang kedua dalam tingkah laku. Dan yang ketiga dalam kasih. 4 dalam kesetiaan. Dan kelima dalam kesucian. Jadi 5 hal ini yang mesti kita pegang. Iya kan? Mesti kita pegang, mesti kita jaga untuk kita jadi teladan. Jadi bukan soal muda. Ingat ya, Alkitab bilang bukan soal muda, tapi tunjukkanlah karakter Kristus dalam hidup saudara dan saya. Sehingga walaupun kita seorang makanya orang bilang begini, tapi pendeta saya masih darah muda nih gitu kan. Darah muda kan darahnya menggebu-gebu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita yang mesti kontrol. Kita diberikan keputusan, kita diberikan pilihan, dan kita yang memutuskan apa yang harus kita lakukan dengan darah muda. Jangan sama seperti prinsip orang dunia bilang, ya kan, muda kita foya-foya aja, ya kan, tua kita kaya raya, mati masuk surga. Kakak, kau pikir kau punya orang dalam di surga kan? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang-orang muda dengar baik. Justru pada saat kita muda, kita menginvestasikan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Amin. Kita menginvestasikan hidup kita di dalam Tuhan. Dan saya percaya kalau kita menginvestasikan hidup kita dalam Tuhan, maka Tuhan akan membuat masa muda kita gilang gemilang. Masa muda kita penuh dengan hari depan yang penuh dengan harapan. Masa muda kita dahsyat dan luar biasa. Tapi dimulai dengan orang muda yang takut akan Tuhan. Dan hari ini kita belajar tentang sebuah karakter, kebiasaan yang dilakukan orang muda dalam kedewasaan iman Kristen. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa kedewasaan seseorang tidak melulu bicara tentang usia. Tapi dalam sikap tanggung jawabnya, dalam perkataannya. Nah makanya tadi Rasul Paulus bilang, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu, engkau tunjukkan dirimu bahwa betul engkau muda, namun engkau dewasa dalam perilakumu. Engkau dewasa dalam karaktermu, engkau dewasa dalam sikapmu. Sama-sama katakan, saya mau dewasa. Amin saudara. Nah coba perhatikan satu ayat kebenaran firman Tuhan ini lagi. 1 Korintus 14 ayat 20. Rasul Paulus juga mengatakan kepada jemaat di Korintus, bilang seperti ini. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Jadi yang Alkitab ajarkan, Alkitab ingatkan bahwa kalau kita mau jadi childish, anak-anak boleh, tapi dalam kelakuan yang jahat. Dalam karakter-karakter jahat kita, dalam perilaku-perilaku jahat kita, jadilah seperti anak-anak. Maksudnya apa? Nggak ngerti untuk berbuat jahat, nggak ngerti untuk membalas yang jahat dengan yang jahat, nggak ngerti. Jadilah seperti anak-anak. Tapi kalau kita mau tumbuh dewasa, dewasalah dalam pemikiranmu. Ya kan saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Kenapa Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk dewasa dalam pemikiran? Karena pikiran kita adalah pusat peperangan. Iya kan? Orang-orang muda hati-hati sekali dengan pikiranmu. Hati-hati sekali dengan hatimu. Sehingga akhirnya sekalipun kita memiliki darah muda gitu kan, darah yang bergejolak, darah yang masih semangat, kita arahkan ke hal-hal yang positif, kita arahkan ke hal-hal yang membangun, itu akan dipakai Tuhan menjadi dahsyat. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada orang bilang jika hidup kita ini diibaratkan pohon, maka ada buah, iya kan, yang dihasilkan, ada batang yang kuat dari pohon tersebut, dan ada akar. Dari ketiga hal ini mana yang penting? Apakah buah? Apakah batang yang kuat dan kelihatan kokoh? Atau akar? Seringkali saudara, manusia melihat dua hal ini, buah dan akar. Buah dan batang pohon maksud saya. Tampilan luarnya, iya kan? Tanpa melihat akarnya. Padahal buah dan pohon ini semua tergantung dalam akar yang tidak terlihat.
Nah, yang tidak terlihat itulah seringkali yang menjadi karakter kita, habit kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang nantinya akan terlihat keluar bukan pada saat keadaan baik. Keadaan baik semua akan bisa kita kondisikan, saudara. Tapi ketika keadaan tidak baik, keadaan terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan terjadi, karakter asli itu akan keluar. Nah, ini dia, itu sebabnya saya bilang orang muda, cari engkau kalau sedang pacaran, kau sedang cari pasangan hidup, sudah dikasih dalam Tuhan, lihat dia bukan pada saat masa jayanya, lihat dia bukan pada saat masa berhasilnya, lihat dia pada saat dia masa susah. Lihat dia, apa respon dia. Ketika dia difitnah, apa respon dia. Ketika dia menghadapi gejolak ekonomi, apa respon dia. Iya kan, jangan sama seperti istrinya Ayub. Istrinya Ayub bilang apa sama Ayub? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub dewasa dalam iman. Dia bilang sama istrinya, masa kan kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah tanpa mau menerima yang buruk. Jadi kedewasaan juga bergantung pada saat kita mengalami masalah. Kedewasaan seseorang tidak bisa dilihat pada saat semua berjalan dengan baik, saudara. Iya kan? Kalau semua berjalan dengan baik, gampang sekali ngelihat orang pakai topeng, saudara. Tapi seseorang akan terlihat aslinya pada saat dia mengalami kesusahan. Nah, ini yang saya bilang. Seringkali orang hanya melihat batang pohonnya aja, melihat buahnya, wah buahnya indah ya, buahnya bagus, oh enak sekali buahnya, oh batang pohonnya kuat, kokoh. Dia lupa bahwa yang menunjang semuanya itu baik buah maupun batang pohon, dan kekokohan, keindahan pohon tersebut tergantung pada akar. Akar yang kuat akan membuat batang pohon menjadi kuat. Akar yang kuat dan merambat ke segala tempat akan membuat buah menghasilkan buah yang segar. Semua dimulai dari akar. Sama kehidupan kita pun seperti itu. Bukan soal penampilan luar. Makanya selalu saya bilang orang muda kalau cari pasangan hidup jangan kelihatan kerennya doang. Jangan kelihatan apa? Jangan kelihatan kerennya doang. Jangan kelihatan kayanya doang. Jangan kelihatan suksesnya doang. Cari tahu akarnya. Cari tahu karakternya. Lihat kedalaman hidupnya. Lihat pada saat dia difitnah, lihat pada saat dia mengalami masa-masa sukar, apa yang dia lakukan, itulah karakter aslinya. Orang bisa pakai topeng pada saat semua keadaan baik. Tapi ketika semua tergoncangkan, istilahnya seperti kopi, saudara. Kopi itu kalau dia mengendap ke bawah, ampasnya, wah, minumnya juga enak. Tapi kalau kita aduk, ampasnya naik semua, saudara dikasih dalam Tuhan. Kira-kira seperti itulah hidup. Kalau semua tenang, semua baik, kotoran itu mengendap di bawah. Tapi ketika ada masalah yang mengaduk-ngaduk hidupmu, kotoran itu akan naik. Sekarang jadi pertanyaan buat setiap kita. Bagaimana kita meresponi ketika ada masalah? Disitulah kita bisa ketahuan apakah kita sudah dewasa dalam kita memiliki karakter yang baik. Apakah dalam perilaku keseharian kita sudah dewasa. Karena perilaku berhubungan dengan karakter. Karakter berhubungan dengan keseharian yang akan kita jalani, saudara dikasih dalam Tuhan. Iya kan? Dari mana karakter itu dapat? Kita dapati karakter itu dari mana? Ketika kita lahir, kebiasaan itu belum ada. Karakter keturunan DNA dari orang tua, papa dan mama kita, itu sebagian menguasai kita. Tapi sebagian lagi berjalan dengan iringannya waktu, saudara. Dengan pergaulan kita, dengan teman-teman dekat kita, dengan lingkungan kita, dengan cara pandang kita, dengan pola pikir kita. Itu akan mempengaruhi karakter keseharian kita. Dan kepribadian kita akan terbentuk seperti itu. Makanya hati-hati sekali dengan engkau buat cara pandang kita. Apalagi sekarang zaman digital, saudara. Iya kan, kita orang-orang muda itu gak lepas dari gadget. Bukan cuma orang muda, pendeta, semua orang, iya betul, semua orang. Setiap kita tidak terlepas dari gadget, kita bisa melihat segala sesuatu informasi, kita bisa melihat hal yang bisa mencuci otak kita, saudara dikasih dalam Tuhan, dengan mudahnya dalam satu genggaman tangan. Makanya perlu sekali dasarnya. Apa itu akarnya? Firman inilah dasar. Makanya Yesus bilang kan, dasar hidup kita adalah firman, dan ketika kita mendengar firman dan melakukannya, maka itu seperti orang yang mendirikan rumah dan dasarnya, pondasinya adalah batu yang kuat. Ada badai, ada angin ribut, ada banjir, rumah itu tetap kuat. Kenapa? Karena dasarnya kuat. Nah, hari ini
Saya mau sharingkan satu kebenaran firman Tuhan. Harus dasar hidup kita benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena karakter itu, saudara, dimulai adalah pondasi. Karakter itu adalah pondasi. Dan kalau anak-anak muda memiliki karakter Kristus, kedewasaan dalam berperilaku akan lahir, akan tercipta ketika karakter Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Karena Rasul Paulus bilang begini dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sementara yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa apa yang tidak kelihatan, karakter itu bersifat kekal. Ya kan? Akar itu tidak kelihatan, tapi akar menunjang batang pohon, akar menunjang buah yang baik. Karakter tidak terlihat, tapi itu yang akan menunjang kehidupan kita. Dan karakter di dalam Kristus itu yang harus kita perjuangkan. Kedewasaan dalam karakter akan melahirkan kedewasaan dalam berperilaku. Nah, saya pelajari begini. Seseorang akan mengalami kedewasaan dalam karakternya, kedewasaan dalam berperilakunya dimulai dari karakternya. Iya kan? Karakter yang tinggal dalam Kristus, karakter Kristus tinggal dalam hidup dia, maka ada kedewasaan dalam berperilaku. Dan itu tidak mudah, saudara. Ada orang bilang, bisakah kita mengubah karakter seseorang? Iya. Tapi butuh waktu. Dan waktu itulah yang akan kita terus perjuangkan. Orang gak gampang baca Alkitab, saudara dikasih dalam Tuhan. Setiap pagi dia mesti baca Alkitab. Karena kebiasaannya tidak membaca Alkitab. Tapi dengan kita memulai baca Alkitab, maka kita sedang melatih diri kita, memaksa diri kita untuk membuat suatu habit yang baru. Tidak mudah juga berdoa setiap hari. Tidak mudah membaca renungan firman Tuhan, menyembah Tuhan setiap hari. Tapi ketika kita memulainya, nah ini dia, jadi pertanyaan, mau gak kita mulai? Kalau kita nggak pernah mulai, maka kita nggak akan pernah membuat sesuatu yang terobosan yang dahsyat dalam kehidupan kita, dalam karakter kita, dalam berperilaku kita. Ya, saya pelajari begini, saudara. Seseorang akan mengalami kedewasaan dalam berperilaku ketika yang pertama, catat baik-baik, saudara. Yang pertama, ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini penting. Orang tidak akan bisa mengalami kedewasaan dalam berperilaku, karakter yang diubahkan kalau terlebih dahulu tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Contoh pertama, saya pakai Yakub, iya kan? Yakub sedang dikasih dalam Tuhan, dia memiliki karakter yang buruk, suka nipu, iya kan? Dia nipu si Ishak, ayahnya, ya kan? Dia nipu, ya sebenarnya bukan nipu Esau sih, sama-sama deal-dealan gitu kan, tukar dengan sup Brenebon gitu, wah sup Brenebon, sup kacang merah, saudara. Dan akhirnya mau Ishak, akhirnya mau Esau begitu kan, kakaknya. Dan dia menipu siapa lagi? Dia menipu Laban, papa mertuanya sudah dikasih dalam Tuhan. Karakter Yakub ini karakter penipu. Sampai kapan? Sampai akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan. Dia bergelut dengan Tuhan dan akhirnya namanya bukan lagi Yakub melainkan Israel. Wah, jadi saya percaya sudah dikasih dalam Tuhan, kalau seseorang udah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka karakter lama itu akan diubahkan menjadi perilaku yang berkenan di hati Tuhan. Hal yang sama terjadi juga saudara dikasih dalam Tuhan. Ketika kita melihat siapa itu? Yusuf saudara dikasih dalam Tuhan menerima segala sesuatu yang terjadi dan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Sehingga pada akhirnya Tuhan mengubahkan karakternya melalui hidupnya. Dia menjadi berkat bagi kakak-kakaknya, dia dewasa. Loh, memang Yusuf salah apa? Yusuf pernah mengalami mengandalkan manusia ketika dia di penjara. Dia mengandalkan juru minum. Iya kan, dia mengandalkan juru minum untuk menolong dia, juru minum. Sehingga akhirnya ketika juru minum itu dipanggil raja untuk ditempatkan, dia bilang, "Jangan lupa ya, ingat saya ya, saya sudah tolong kamu." Ya, saudara dikasih dalam Tuhan tidak diingat. Tapi akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia mengerti bahwa pertolongan dia datangnya dari Tuhan. Siapa lagi? Paulus. Dari Saulus mengalami perjumpaan dengan Yesus di dalam perjalanan. Ketika hendak menganiaya orang-orang percaya, dia mengalami perjumpaan dan dia diubahkan oleh Tuhan. Siapa lagi? Petrus. Petrus diubahkan dari karakternya yang penakut menjadi karakter yang radikal, berbicara tentang kuasa Kristus. Jadi saya percaya orang akan mengalami kedewasaan dalam berperilaku. Karakter kebiasaan-kebiasaan yang dulu itu bisa diubahkan. Jadi jangan patah semangat. Kalau kau bilang, "Pendeta, saya
Gak bisa ngubah karakter saya ini, karakter saya jahat, karakter saya susah untuk diubah. No, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil kok. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang tercatat di Alkitab bisa diubahkan oleh Tuhan dari karakternya yang tidak baik menjadi baik. Yang sekarang jadi mau, kita mau gak mulai melangkah? Iya kan? Nah, karena Alkitab catat begini saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, ini dia, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika seseorang mengalami encountering with God, seseorang mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka dia diubahkan. Ya, saya percaya saudara banyak yang sudah mengalami. Karena itu ayo bersaksi. Ayo bersaksi. Saudara yang sudah mengalami bahwa perjumpaan dengan Kristus mengalami perubahan, ayo kuatkan orang-orang yang masih memiliki karakter yang buruk, masih memiliki belum dewasa dalam berperilaku. Ingatkan mereka. Bukan menghakimi, justru gandeng, rangkul mereka. Komunitas penting. Apalagi orang-orang muda saling menguatkan, saling mengencourage satu dengan yang lain via WhatsApp gitu kan, via Facebook, via sosial media kita masing-masing. Ingatkan. Iya kan, kita mau hidup kita dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita rindu, kita pun boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain. Sehingga kita mengingatkan bahwa karakter itu bisa diubah. Perilaku itu bisa diubah. Kedewasaan itu perlu dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Apalagi kedewasaan dalam berperilaku, kedewasaan dalam sikap keseharian. Itu perlu dimiliki. Kenapa? Karena dari keseharian kita orang melihat Kristus. Ya, jadi yang pertama, seorang akan mengalami kedewasaan dalam berperilaku ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, yang kedua saya pelajari, seorang akan mengalami kedewasaan dalam berperilaku ketika berusaha membuang kebiasaan-kebiasaan yang lama. Ini bagian kita, saudara. Jadi bagian Tuhan yang pertama tadi, melawat kita. Itu dulu kita doa, Tuhan lawat saya mau diubahkan, saya mau memiliki kedewasaan, pertumbuhan dalam karakter saya, dalam perilaku keseharian saya, supaya melalui hidup saya Tuhan dipermuliakan. Itu kuasa Tuhan yang mengubahkan kita. Tapi setelah itu saudara dikasih dalam Tuhan, yang kedua bagian kita adalah membuang, atau bahasa Alkitabnya mematikan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Karena kebiasaan, jadi ada sebuah penelitian saudara dikasih dalam Tuhan bahwa 40% orang manusia itu melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan apa yang menjadi kemauannya atau ketulusannya, tapi karena kebiasaan. Ya kan? Jadi orang karena terbiasa aja. Sehingga karena sudah terbiasa, akhirnya untuk melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan itu agak susah. Ini mindset, ini pola pikir. Sehingga akhirnya kita mengerti saudara dikasih dalam Tuhan. Berarti apa yang selama ini kita bisa buat, kalau itu merupakan kebiasaan, kalau tidak baik, maka bagian saya adalah membuang kebiasaan-kebiasaan yang lama itu. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak memuliakan nama Tuhan kita buang. Itu bagian kita. Jangan bilang, Tuhan saya udah berusaha tapi gagal lagi, saya udah berusaha tapi gagal lagi. Kita menjadi bagian kita buang, kita lakukan yang baru. Kebiasaan-kebiasaan yang baru kita buat. Bisa memang pendeta? Bisa. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan baru kita buat? Latih setiap hari. Setiap hari engkau latih doa pagi. Setiap hari engkau latih baca firman. Setiap hari engkau latih berdoa. Latih. Makanya Alkitab katakan latihlah dirimu beribadah. Jadi orang akan terbiasa ketika mulai melatih diri saudara. Ya, Alkitab bilang begini dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan 8. Rasul Paulus menuliskan jemaat kepada orang-orang di Kolose bilang begini. Kolose 3 ayat 5 sampai 8. Karena itu matikanlah, iya kan? Yang bicara tentang matikanlah itu bicara tentang kita. Saya harus mematikan. Apa yang kita matikan? Dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, dan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal seperti itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, nah lihat. Ini ya Rasul Paulus bilang kepada orang-orang yang sudah mengalami kuasa Kristus. Makanya ayat 7 bilang, dahulu kamu melakukan hal-hal seperti itu. Berarti sekarang sudah tidak. Puji Tuhannya, Tuhan sudah mengaruniakan keselamatan buat kita. Sehingga bagian kita terus merevisi diri kita.
Terus memperbaiki diri kita dengan berusaha mematikan segala keinginan-keinginan hawa nafsu, membuang kebiasaan-kebiasaan yang lama. Perhatikan ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Buang, sama-sama bilang sama saya harus buang kebiasaan lama. Buang, matikan kebiasaan-kebiasaan lama itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu bagian kita. Jadi bagian Tuhan yang pertama adalah mengalami perjumpaan dengan kita. Tuhan datang melawat kita, Tuhan datang membuat kita mengalami perjumpaan. Dan kita bisa katakan orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ia menjadi ciptaan yang baru. Setelah menjadi ciptaan baru, maka langkah berikutnya adalah bagian kita lakukan apa? Mematikan segala keinginan daging, buang setiap kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kebiasaan ngomongin orang, kebiasaan bohong, kebiasaan fitnah, kebiasaan yang menurut kita tidak berkenan di hati Tuhan, kita buang. Tapi saya udah berusaha, pendeta, saya gagal lagi. Gak apa-apa, setiap kita berjuang. Karena itu udah jadi habit, udah jadi kebiasaan, gak gampang. Tapi bisa. Sama-sama bilang sama saya pasti bisa. Amin, lakukan terus. Gagal, bangkit. Gagal, lakukan lagi. Gagal, bangkit. Gagal, lakukan lagi. Terus. Sampai engkau dipulihkan. Akhirnya itu jadi kebiasaan. Amin saudara. Kebiasaan itulah yang akhirnya membuat kita dewasa dalam berperilaku. Dewasa dalam karakter Kristus. Dan yang ketiga, yang terakhir. Seorang akan mengalami kedewasaan dalam berperilaku. Yang pertama ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia akan diubahkan. Lalu setelah diubahkan, yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk mendapati kedewasaan berperilaku? Berusaha membuang kebiasaan lama. Lakukan terus menerus. Saudara, terus menerus. Ubah. Kalau kamu tahu ada kebiasaan-kebiasaan yang baru, kebiasaan mulai membaca Alkitab, kebiasaan mulai berdoa, yang tidak pernah dulu engkau lakukan itu sekarang. Sulit pendeta, coba lagi. Tapi susah, saya udah berjuang, coba lagi. Ingat, dulu engkau pun melakukan hal yang jahat itu karena berulang-ulang engkau lakukan. Sehingga akhirnya hal yang jahat itu menjadi suatu kebiasaan. Karena itu kebiasaan-kebiasaan itu juga bisa kita ubah, kita gantikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Itu butuh perjuangan, itu butuh proses, itu butuh kekuatan dari Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, seorang yang akan mengalami kedewasaan dalam bersikap, berperilaku atau karakter Kristus dia miliki ketika, ini penting saudara, apalagi kita orang-orang muda, menjaga pergaulan kita. Wow, Alkitab jelas katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena itu saya nggak melarang setiap kita bergaul dengan semua orang. Cuman kita udah dewasa saudara. Ya kan, kita udah dewasa melihat, oh nih orang kalau saya lama-lama gaul sama dia, saya bisa jadi sama nih. Iya kan. Oh kalau nih orang nih, kalau saya gaul sama dia lama-lama mulut saya jadi jahat. Oh saya kalau gaul sama dia nih orang nih, kayak saya jadi orang gampang fitnah orang nih. Hati-hati. Kita mesti baca situasi tuh saudara. Kita mesti baca situasi sehingga akhirnya kita lihat nih orang, saya bisa berteman dengan dia, namun bukan berarti saya mesti jadi sama dengan dia. Ngerti saudara ya? Sehingga akhirnya kita mesti jaga pergaulan kita. Jangan takut dimusuhin. Ya kan, itu intimidasi. Oh nanti lu dimusuhin, nanti lu gak ada kawan. No saudara. Selama kita melakukan apa yang baik, orang akan datang. Selama kita melakukan apa yang baik, Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan mampukan kita. Amin saudara. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Glow Youth United. Saya berdoa, saya rindu setiap kita mencapai kedewasaan dalam Kristus. Ya kan, sekalipun kita orang-orang muda, namun kalau Tuhan sudah mau siapkan kita, sudah mau pakai hidup kita, sudah mau jamah hidup kita, maka hidup kita akan diubahkan. Tapi bagian kita mesti kerjakan. Apa itu? Matikan segala keinginan-keinginan daging kita, ya kan, seperti lampu perlu dimatikan, ada tindakan nyata dari hidup kita. Dan buang segala kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ganti dengan kebiasaan baru. Mulai latih saudara, latih. Setiap hari latih. Jangan bilang gak bisa. Semua itu bisa asal kita mau. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah saya mau dewasa dalam bersikap, berperilaku. Karena karakter-karakter Kristus itu yang menjadi karakter-karakter kita, anak-anak muda yang diurapi Tuhan. Dan yang ketiga, jaga pergaulan kita. Hati-hati dengan orang dekatmu, ya kan? Jangan sampai orang dekatmu itu mempengaruhi. Hidup itu ada 2 saudara. Kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi. Kalau kita berteman, jadilah orang yang bisa mempengaruhi.
Kalau engkau bisa menjadi orang yang mempengaruhi, pengaruhilah dengan hal-hal yang baik. Iya kan? Jadilah orang-orang yang bisa membawa damai, menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingmu. Sehingga melalui hidup saudara dan saya, melalui masa muda kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan, kami mengerti akan firman. Kami sadar betul kami diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Tapi dalam pertumbuhan kami mengiring Tuhan, kami mau bertumbuh dewasa. Kami mau memiliki karakter Kristus. Kami mau dewasa dalam berperilaku, dalam bersikap. Menjadi orang-orang yang siap mengalami masalah, siap mengalami pergumulan. Dan kami tetap bersyukur di dalamnya sebagai bukti kedewasaan dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, hamba berdoa secara khusus buat orang-orang muda yang hari ini bergabung dalam ibadah Raya Minggu Glow Youth di dalam nama Yesus. Di mana-mana tempat mereka beribadah hari ini, hamba ucapkan berkat. Jika Tuhan lihat, Tuhan dapati ada orang-orang muda yang membuka hati mereka, siap dilawat Tuhan, siap diubahkan Tuhan. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah. Sehingga akhirnya hidup kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami diubahkan, perilaku-perilaku kami, karakter kami, pribadi kami dilawat, diubahkan oleh Tuhan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Terima kasih Bapa, berkat firman-Mu termaterai dalam hati kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita saudara. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Aku